Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali pada program ANSYS. Kali ini kita akan membahas materi tentang analisis struktur dua dimensi dan kasusnya bisa kita lihat pada gambar. Ya, ini adalah identik dengan kasus sebuah jembatan ya. Di sini diberikan 4 buah beban di tumpuan 280 kN. Di posisi ini 210 kN, berikutnya 280 kN, dan pada tumpuan roll 360 kN. Dan properties dari material bisa kita lihat: modulus yang 200 GPa, Poisson ratio 0,3, kemudian luas penampang 3250. Baik, sekarang kita akan menyelesaikan persoalan tersebut dengan menggunakan ANSYS. Awal sekali kita berikan judul, file, change title, analisis struktur dua dimensi yang kedua. Oke. Seterusnya preferences. Untuk memilih jenis analisis kita pilih struktural, oke. Lalu preprocessor, element type, add, edit, delete, add, kita pilih jenisnya link, 3D finite STN 180, oke. Close. Seterusnya kita berikan real constant untuk memberikan luas penampang, real constant, add, edit, delete, add, oke. Area kita berikan dalam kasus kita besarnya 3250 ya, milimeter pangkat 2. Oke. Close. Seterusnya kita berikan material properties, material props, material models, struktural, linear, elastic, isotropic ya, 200.000, Poisson ratio 0,3, oke. Close ya. Baru sekarang kita gambar titik-titik pembentuk dari struktur. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 key point ya, 7 key point. Koordinatnya kita sesuaikan dengan yang ada. Ya. Posisi ini adalah posisi key point nomor 1. Modeling, create key point, inactive CS, key point number 1 0,0, apply ya. Kemudian selanjutnya adalah key point nomor 2 1800, 3118, apply. Kemudian yang ketiga 3600, poin 3 ya, 3600, y nya 0, apply. Kemudian key point 4 5400, kemudian 3118, apply. Yang kelima 7200, apply. Yang keenam 9000, 3118, apply. Yang ketujuh 10.800, 0. Oke. Nah, sekarang sudah terbentuk 7 buah key point. Selanjutnya, ke 7 buah key point ini kita gambar
garis-garis yang menghubungkan dua buah titik. Jadi kita ke modeling, create lines, stretch lines, lalu pemberian pengklikan mulai dari terendah ke tertinggi, 1 ke 2, 1 ke 3, habis 1 ya, berarti 2 ke 3, 2 ke 4, habis 2, 3 ke 4, 3 ke 5, habis 3, 4 ke 5, 4 ke 6, habis 4, 5 ke 6, 5 ke 7, baru 6 ke 7. Oke. Setelah garis terbentuk, sekarang kita memberikan meshing. Ya, meshing, size controls, manual size, lines, all lines. Kita pilih divisi, satu divisi saja kita berikan. Ya, berarti elemen ini hanya terdiri dari satu elemen. Ya, kalau kita berikan di sini 2, maka setiap garis ini akan dibagi menjadi 2 elemen. Itu pengertian divisi. Oke. Ya, ini elemen yang terbentuk. Lalu kita update meshing. Mesh, lines, pitch all. Ya, sekarang sudah terbentuk rangka seperti yang kita inginkan. Maka selanjutnya kita memberikan tumpuan. Ya, memberikan tumpuan. Dalam kasus kita ini, kita lihat sebelah kiri tumpuannya tumpuan engsel, sebelah kanan tumpuan roll. Jadi kita berikan di solution, define lots, apply, structural, displacement on key point. Ya, key pointnya key point 1, oke. Karena jenisnya tadi adalah jenis engsel, maka kita pilih all of 0. Oke. Sedangkan dengan cara yang sama, define loads, apply, structural, displacement on key point, kita pilih node atau key point 7. Oke. Karena tadi hanya dalam arah Y, karena dia engsel, karena dia tumpuan di sini adalah tumpuan roll, maka kita pilih OY saja. Oke. Nah, sekarang setelah kita berikan tumpuan, maka selanjutnya kita berikan beban. Ya, bebannya berupa gaya, berarti apply structural force on key point. Ya, di key point 1, ya, kita cancel dulu. 280 ya di node key point sini, dan ini besarnya sama. Jadi pemberiannya bisa sekaligus 280 kN. Jadi on key point kita pilih ini dan ini. Ya. Oke, arah Y besarnya adalah 280 kN, berarti minus 280.000 ya. Oke. Kelihatan. Seterusnya kita berikan lagi beban di posisi sini 210, di kanan 360. Jadi on key point lagi kita pilih di sini. Besarnya tadi kalau kita lihat adalah 210. Jadi ini oke. FY 210. Oke. Yang terakhir on key point lagi. Kita pilih yang di kanan. Kita okekan dulu. Dan besarnya adalah 360. Oke. Seperti ini kondisinya. Nah, jadi sekarang semua tumpuan dan semua beban sudah kita berikan. Maka langkah berikutnya adalah mengeksekusi program yang sudah selesai kita lakukan. Jadi solution, solve, current ls. Oke. Ya, solution is done muncul, berarti sudah sukses. Kita close. Nah, baru sekarang kita bisa menentukan atau mendapatkan hasil dari program kita tersebut. Kita pilih list result untuk mencari reaction solution, reaksi di tumpuan.
reaction solution, all item ya. Oke. Seperti ini kondisinya. Maka dari sini bisa kita lihat ya, besar reaksi arah Y di tumpuan nomor 1 adalah ini ya, 5 atau 0,5 kali 10 pangkat 6. Satuannya tentu satuan Newton. Sedangkan di tumpuan nomor 7 0,6 kali 10 pangkat 6 Newton. Ya, inilah besar reaksi yang terjadi di dua tumpuan tersebut akibat 4 buah beban yang kita berikan tersebut. Baik, seterusnya kita ingin mencari besar defleksi yang terjadi di rangka kita ini. Jadi nodal solution, this result nodal solution, displacement vector sum, oke. Ya, dan ternyata defleksi yang paling besar terjadi itu di node nomor 4. Node nomor 4 bisa kita tampilkan dari plot control numbering nodes on. Oke. Ya, berarti di node nomor 4 berarti paling atas. Kemudian untuk menentukan konturnya, ya, di node nomor 4 tadi kita peroleh defleksi yang terjadi 7,4 mm. Ya, 7,4 mm. Untuk mencari atau menentukan kontur plot, nodal solution, DOF, displacement vector sum, oke. Ya, berarti di sini bisa kita lihat defleksi yang paling besar terjadi 7,40925 mm. Lalu jika kita ingin animasikan, animate di format result, tentunya mau kita animasikan adalah DOF-nya, DOF solution, usung, oke. Ya, ini adalah animasi defleksi yang terjadi pada rangka ya, bisa kita perhatikan sementara. Baik, seterusnya untuk menampilkan tegangan ya, tegangan von Mises yang terjadi dalam kasus kita ini kita close. Nah, jadi untuk menampilkan tegangan, maka kita tampilkan dulu rangka kita ini dalam bentuk tampilan solid. Jadi plot controls, style, size and shape, display of element on, oke. Seperti ini kondisinya. Ya, jadi kita dapati tegangan maksimum yang terjadi adalah 7,41 megapascal dan posisinya di sini. Ya, tetap di sini. Kalau kita perhatikan animasinya juga, stress, von Mises stress, oke. Oke, di sini tampilan tegangan paling besar terjadi di sini. Pertama merah. Oke, close. Untuk menormalkan kembali tampilan, style, size and shape kita off kan, oke. Seperti ini tampilannya. Kali ini lanjutannya kita akan mencoba menampilkan gaya aksial dan tegangan aksial pada struktur ya. Jadi langkah yang kita lakukan adalah general post-proc, kemudian elemen table, setelah itu define table ya, muncul kondisi seperti ini, lalu klik add ya pada EQV di sini. Kita berikan di sini axial force di sini 0 ya. Lalu di bawah kita pilih play sequence 6.
Lalu kita pilih NMNMISC dan kita berikan 1. Ya, jadi opsi by sequence 6 dengan NMISC 1 ini tujuannya untuk meminta menampilkan gaya aksial ya, atau axial force. Ini label hanya untuk menandakan perintah yang kita lakukan inilah untuk mendapatkan axial force. Apply. Nah, sekarang kita juga ingin memberi label untuk pertama tadi adalah axial force. User label kita berikan axial stress, tegangan aksial ya. Ini kita pilih sama by sequence 6, tapi di sini kita pilih LS ya, LS. Ini kita isikan 1. Ini untuk menampilkan axial stress. Oke. Ya baik, setelah itu kita tutup, close. Nah, baru setelah itu kita masuk ke General Postproc, elemen type ya, elemen table ya, elemen table, list element, lalu axial force dan axial stress bersamaan kita tampilkan. Lalu di OK kan ya. Di sini yang muncul angkanya adalah current axial stress, kemudian current axial force ya, axial force bernilai 0, axial stress bernilai seperti ini. Oke, itu langkah yang kita lakukan untuk menampilkan axial force dan axial stress. Demikian untuk pembahasan kasus kita untuk analisis struktur 2 dimensi bagian yang ketiga atau gambar dalam bentuk jembatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.